Oke, baiklah Bapak Ibu Saudara. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat kita berjumpa kembali dalam channel Paulus Pinontoan Tirayo dalam program Menang Bersama Yesus. Dalam kesempatan ini saya akan menemani Bapak Ibu Saudara dalam beberapa waktu ke depan. Untuk itu bagi yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe-nya, share, like sebanyak-banyaknya, dan jangan dilewati video ini atau jangan di skip video ini agar supaya Bapak Ibu Saudara mendapatkan notifikasi khotbah-khotbah atau renungan-renungan dari saya. Dan terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang sudah subscribe channel ini. Semoga channel ini makin berkembang berkat dukungan atau support dari Bapak Ibu Saudara. Dan jika Bapak Ibu Saudara membutuhkan layanan doa, Bapak Ibu bisa menghubungi kami di 0852 40 30 2930, atau bisa Bapak Ibu Saudara berkomentar atau komen di video channel ini agar supaya Bapak Ibu Saudara mendapatkan topangan doa dari kami. Dan tim doa kami, yaitu tim doa Yabes, akan mendoakan Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Nah Bapak Ibu Saudara, saat ini saya akan memberikan tema renungan saya adalah mendengar suara gembala. Nah Bapak Ibu Saudara, menjadi suatu pertanyaan buat kita, yaitu bahwa siapakah gembala Bapak Ibu Saudara? Tentu ketika Bapak Ibu Saudara mendeskripsikan sebagai seorang gembala, maka Bapak Ibu Saudara itu menunjukkan kepada salah seorang gembala Bapak Ibu Saudara yang berada di gereja Bapak Ibu Saudara, atau sebagai hamba Tuhan yang berada di situ, yang dia berada di salah satu gereja tersebut. Tetapi Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupan kita secara pribadi, secara personal, bahwa gembala kita yang paling agung, yang paling mulia, yang paling luar biasa adalah Yesus Kristus. Dia adalah gembala, kita adalah domba-dombanya, dimana domba-dombanya itu perlu dituntun, perlu diarahkan, karena biasanya domba-domba kadang-kadang suka tersesat, suka ngeyel, suka ingin melakukan apa yang dia pikirkan sendiri, dan kemudian dia menganggap itu benar, yang sebenarnya itu masih perlu diarahkan. Nah Bapak Ibu Saudara, mari kita membuka Alkitab kita yang terdapat di dalam kitab Yohanes pasal 10 ayat yang ke-14. Saya akan bacakan untuk kita semua mulai dari ayat 14 sampai ayat yang ke-16. Firman Tuhan berkata begini: Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku, sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapak Ibu Saudara, sebenarnya ini berbicara tentang di mana yang adalah gembala adalah Yesus. Lalu kemudian dia menunjuk kepada sekawanan domba yang dimana mereka ada di kandang yang lain. Nah, di kandang yang dia sementara gembalakan itu sebenarnya berbicara tentang orang-orang Yahudi, orang-orang yang sudah dipilih oleh Tuhan, ya, atau umat pilihan Tuhan, yaitu di mana dia harus datang kepada mereka. Karena tujuan dia datang ke dalam bumi ini, ke dalam dunia ini, adalah untuk melayani mereka, untuk menyelamatkan mereka, yaitu kaum Jews, ya, kaum Jews, yaitu orang-orang Yahudi. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ada kandang yang lain. Berbicara tentang kandang yang lain, ini berbicara tentang orang-orang yang memang belum pernah sama sekali mengenal Tuhan. Bahkan mereka, Bapak Ibu Saudara, tidak masuk dalam bilangan hitungan. Kenapa? Karena Yesus berbicara tentang kandang yang lain. Berbicara tentang kandang yang lain berarti orang-orang yang sama sekali tidak punya uh, tidak punya pengenalan akan Tuhan secara benar. Karena memang Kristus, pada dasarnya Kristus yang mencari, ya, mencari domba-domba ini di kandang yang lain. Kalau kita lihat di ayat ini, firman Tuhan katakan, akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Nah Bapak Ibu Saudara,
Yesus mengenal domba-dombanya. Berarti Yesus tahu nih siapa umat pilihannya, sehingga dia harus datang ke mereka. Begitu juga sebaliknya, domba-domba yang Yesus maksudkan ini itu mengenal Yesus, tetapi mereka dibutakan. Ya, itu dalam diungkapkan oleh Yesaya. Nah, mereka dibutakan. Nah, sehingga mereka tidak dapat mengenal Yesus. Yang sebenarnya kalau kita lihat, ya, yang sebenarnya mereka itu tahu siapa Mesias, siapa gembala mereka. Tapi mereka, maka dari itu firman Tuhan itu sangat luar biasa ya. Dari tahun 600 sebelum Masehi itu udah dikasih tahu nih bahwa akan ada satu satu sekawanan, sekumpulan yang tidak mempercayai dia. Padahal mereka tahu siapa dia, ya. Tetapi karena kehambaannya, dia datang sebagai hamba, mengambil posisi hamba, mereka nggak mengenal dia karena hal itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, kemudian Yesus berkata begini, sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-domba. Yesus memberikan nyawanya untuk domba-domba, memberikan nyawanya untuk kaum Jews, ya, kaum orang-orang Israel, atau orang-orang Yahudi, atau orang-orang yang, ya, di mana mereka menerima perjanjian dimulai dari Abraham, lalu kemudian sampai kepada Ishak dan Yakub, dan sampai turun temurun. Itu janji itu kekal, ya, karena janji itu memang Tuhan sudah ingatkan kepada Abraham, Ishak dan Yakub bahwa keturunan mereka akan diberkati, bahkan akan ada janji Tuhan yang akan terus menopang mereka. Tetapi pun ketika mereka melakukan kesalahan, ada ternyata punishment di sana dan hukuman dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat ini dalam ayat ini, bahwa di ayat yang ke-15, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Yesus memberikan nyawanya bagi mereka yang tersesat, bagi mereka yang kehilangan harapan dan sebagainya. Tentu, ya, bukan dari kandang yang lain. Ini bukan dari kandang yang lain. Tetapi ketika kita baca ayat selanjutnya, firman Tuhan katakan, ada lagi padaku domba-domba yang lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Nah, ini akan jadi satu, kaum Jews dengan kaum Gentiles, ya, orang-orang yang belum mengenal Tuhan dan orang yang dipilih oleh Tuhan itu akan jadi satu kawanan, sehingga mereka menjadi satu dengan satu gembala. Gembala yang dimaksud adalah Yesus itu sendiri. Nah, Bapak Ibu, sehingga kita tahu mengerti apa yang menjadi maksud Tuhan dalam kehidupan kita. Di sini ada beberapa cara agar kita dapat mengenal suara Yesus. Cara yang pertama, ya, adalah sering-seringlah membaca firman Tuhan. Kalau kita ingin mengenal suara gembala, kita tahu bersama bahwa suara gembala kan adalah suara Yesus, suara Tuhan. Suara gembala bisa saja juga berindikasi kepada seorang gembala dalam gereja lokal tersebut. Tetapi yang saya maksudkan adalah suara gembala dari Yesus, suara gembala Yesus atau suara gembala Tuhan yang Tuhan mau perdengarkan bagi orang-orang percaya, umat-umatnya. Cara pertama, sering-seringlah membaca firman Tuhan. Orang kalau sering-sering membaca firman Tuhan, nah, dia akan mengenal suara Yesus. Dia akan mengenal suara Yesus, berarti bahwa Tuhan itu berbicara dalam hati nuraninya, Bapak Ibu Saudara. Di dalam pikirannya, bahkan di dalam semua aspek hidupnya, Tuhan pasti akan menuntun orang itu, Bapak Ibu Saudara. Sehingga dia bukan menjadi orang yang tidak mengenal Tuhan, tetapi dia mengenal Tuhan. Dia mengenal gembalanya, yaitu Yesus Kristus. Dan itu cara pertama, bahwa sering-seringlah membaca firman Tuhan. Cara kedua adalah agar supaya kita dapat mengenal suara Yesus adalah jangan jemu-jemu berdoa. Ini adalah cara yang luar biasa, bahwa kita jangan pernah jemu-jemu berdoa. Kalau mungkin hari ini kita sudah mulai malas berdoa, kita bangun kembali hubungan kita dengan Tuhan, kita berdoa kembali, bangun mesbah Tuhan, sehingga apa? Kita tidak jemu-jemu berdoa. Artinya tidak jemu-jemu berdoa artinya selalu, ya, selalu kita memiliki hubungan dengan Tuhan. Dengan apa? Dengan kita berdoa. Kita berdoa itu mendatangkan kebaikan bagi Bapak Ibu Saudara, bagi kita. Sehingga apa yang kita minta dalam nama Tuhan, pasti Tuhan akan berikan. Tetapi prosesnya itu tentu ada waktu Tuhan. Ya, seperti itu. Kemudian itu cara kedua. Cara ketiga,
Bagaimana agar supaya kita itu dapat mengenal suara Yesus? Cara ketiga adalah terima ajaran keras yang membentuk karakter kita. Inilah persoalan yang penting. Ya, ini adalah masalah karakter. Dimana kadangkala kita tidak mau terima ajaran keras. Kita maunya terima ajaran yang lembut saja. Sehingga ketika itu menyinggung kita, mengkoreksi kita, kadangkala itu membuat kita makin jauh dengan Tuhan. Sebenarnya, Bapak Ibu Saudara, simple. Kita perlu relakan hati kita untuk dibentuk oleh Tuhan. Kalaupun itu keras, kita lakukan itu untuk Tuhan, bukan untuk siapa dan lain sebagainya. Kita lakukan itu tuh untuk Tuhan, untuk diri kita sendiri juga. Karena biasanya firman Tuhan itu membentuk kita, merobek kedagingan kita, sifat-sifat kita, saudara, yang sifat-sifat yang lama. Tetapi itu membentuk karakter kita sehingga kita menjadi orang-orang percaya atau menjadi domba-domba yang menjadi satu kawanan yang dikehendaki oleh Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara, marilah kita tetap percaya lebih sungguh-sungguh lagi kepada Yesus Tuhan, dan Tuhan memberkati semua. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua, dan Tuhan Yesus memberkati.